diisi boleh diisi ya. Saya ini aja. Nah jadi di sini 1, 2. Nah terus kemudian kita butuh slider sebanyak 10 ya. Kalau misalnya kan buat 10, kalau 5 ya 5. Di sini pakai ini aja. Nanti biasanya di sini pakai J1 ya. Jadi misalnya S1 atau pakai J1 nggak apa-apa. J1 itu jawaban pertama. J2, J3, J4 sama J5. Nah di sini saya akan buat lagi satu untuk buat apa ya, nyalanya itu ya. Jadi gini caranya saya pisah biar kalau itu kerja cepat gitu. Ini tinggal di blok aja. Ini jadi kalau cek mana yang atas ya. Nah ini tinggal diganti warnanya aja pakai warna teknik. Sini pakai hitam. Nah, ini ya. Tapi yang ini tuh beda konsepnya. Konsep itu beda. Kenapa tadi itu saya suruh isi nomor di sini ya? Makanya biar kelihatan itu nomor 1 atau nomor berapa gitu kan? Sini isi soal nomornya ya, saya isi aja dulu. Oke. Belum isi titik ya. Oke, buang aja biar kelihatan. Nah, jadi nomor 1 seperti ini. Terus kemudian kita taruh input box-nya. Taruh aja J1. Kemudian input box-nya ini tinggal di nonaktifkan. So label. Ini kalau bisa ngatur ininya, saya tidak akan mengatur ya. Saya tidak ngatur untuk ininya. Nah ini jawabannya ya. Nah ini muncul pada saat, nah ini saya belum buat untuk slider soalnya ya. Ini soal S. Misalnya ini 0 sampai dengan 10 ya, kalau kalian buatnya 10. Kalau buatnya 5 ya udah 0 sampai 5 ya. Ini di oke saja. Nah ini tinggal kalian atur ya, sintaknya ini diatur. Berarti diatur sesuai dengan apa posisi GCS nya. On click misalnya di sini itu adalah S sama dengan 1. Ini tinggal di copy aja. Ini S sama dengan 2, S sama dengan 3, S sama dengan 4, 5. Oke. Nah kalau sudah tinggal kita cek ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada nomor resetnya ya di sebelah kiri ya, boleh kalian isi. Nah ini tinggal kalian blok gitu ya. Ini saya copy dulu. Kemudian ini tinggal kalian objek properti di atasnya berarti apa? S sama dengan apa? Sama dengan 1. Enter. Nah, yang kuning ini ya, yang kuning ini muncul pada saat dia itu J1 tidak sama dengan 0 ya. Kenapa dia yang mengatur? Jadi kalian akan kelihatan kalau yang sudah terjawab dia akan berwarna kuning, kalau belum terjawab itu dia akan tetap berwarna biru. Kalian pernah kan ikut tes? Pernah ikut tes chart kalian? Atau UTBK kayak gitu? Biasanya kan ada di samping kirinya itu nomornya, terus ada yang merah gitu. Kalau yang merah itu berarti belum terjawab, kalau hijau udah terjawab. Bukan berarti benar atau salah ya. Kalau merah berarti jawabannya salah gitu. Tapi dia hanya memberikan untuk jawabnya aja. Jadi kita tulis J1 tidak sama dengan 0. Nah, ini dia enter. Jadi dia hilang kan? Ini belum hilang karena ini udah kejawab 1 ya. Jadi kita kembali lagi ke 1. Nah, ini bisa kita ganti ke 0 ya. Ini saya bawa ke sini. Nah, dia kembali. Nah, misalnya kalau ini saya ganti 3, muncul ini kita geser ke sini. Nah, misalnya ini saya jawab 4 gitu. 0 lagi, reset. Dia akan hilang. Jadi kalau belum terjawab dia akan tetap berwarna biru ya. Nah kalau kalian mau misalnya diklik muncul
warna itu pakai 3 warna. Ya, bagaimana caranya kalau kamu pakai 3 warna, misalnya ya, ini saya buat lagi bottom ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 sama 5. Jadi misalnya ini, jadi kalau mau buat yang lebih bagus, ini tinggal kalian blok, kemudian ini kalian ganti backgroundnya pakai merah. Nah, jadi merah itu artinya dia belum terjawab. Nah, bagaimana? Nah, untuk mengatur ini, ya, untuk mengatur ini sama caranya memunculkan teksnya yang ini. Nah, kalau teksnya yang ini tadi berapa? S91 kan? Iya. Ya udah, ini kita tinggal atur aja ini S sama dengan 1. Di enter. Kemudian ini S sama dengan 2. S sama dengan 3. S sama dengan 4. 5. S sama dengan 5. Nah, ini tadi belum saya atur ya. Ini tinggal atur J2 tidak sama dengan 0. Ini tinggal kalian copy ya, yang tidak sama dengan, biar kalian gak capek nih. Saya kirain cuti bersama lagi hari ini tuh. Kalau cuti bersama senang kita masuk J5. Nah, ini ya. Udah, tinggal kalian bawa bawa ke sini. Kemungkinan merahnya kayak tadi. Nah, ini layarnya, kalian ini merahnya sama ini di bawah, di atasnya merahnya ya. Jadi gimana caranya yang kuning ini paling atas. Nah, kalau udah terlanjur kalian buatnya itu tidak berurutan, otomatis merahnya kan paling terakhir, dia yang paling atas. Nah, gimana caranya agar kuningnya dia jadi di atasnya? Itu tinggal kalian klik kanan di objek propertinya, itu layarnya kalian naikin nih. Layer itu artinya apa? Lapisan. Jadi kertas kayak gitu loh, kertas gitu. Jadi kalau kertas 0 itu berarti paling bawah, kertas 1 berarti paling atas, dia akan numpuk 1 gitu. Pindahin ke layar 1 gitu. Jadi otomatis dia akan ada di atasnya. Kalau kalian nggak tahu ya buat ulang berarti gitu, akan capek lagi. Ini yang satunya kita jawab dulu ya, karena tadi layarnya belum kita atur. Yang kuning ini kita atur di 1. Nah, jadi kalau kita geser ini ke sini, dia akan tetap hilang. Terus yang 2 kita geser lagi, Belum. terus yang 3 kita geser lagi, yang 4. 4 5 yang biru. Nah, ini gini ya. Jadi untuk ini saya mau ngilangin pakai 0 aja dulu. Ini semuanya di 0 dulu. Kalau belum aku ya. Oke. Nah, ini merah ya. 1. Nah, ini kalau saya copy. Ini soalnya saya samain aja ya. Enggak, saya ganti. Ini soalnya saya samain aja dulu. Karena kalau soal tergantung kalian kan. Ingat jangan buat soal yang jawabannya 0 ya. Itu yang penting. Kelemahannya soalnya GeoGebra kayak gitu. Ini tinggal di objek properti S sama dengan 2. Kemudian cek yang ketiga dipaste lagi.
lagi soalnya. Ini nomor 3. Kalau kalian itu ya ngerjain ini nanti, usahakan waktu kalian tuh kosongin semua hari, full kerjain gitu, dari pagi sampai malam dikerjain sampai selesai. Karena nanti kalau kalian misalnya lompatin besok, takutnya ada yang kelupaan. Ya cuma saya ngasih saran ya, ngasih saran. Kecuali kalau kalian catat-catat detailnya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau bener-bener jadi bagus tuh ya di satu hari itu kalian harus kosongin semua jadwal untuk media ini aja. Tapi ya tergantung dari diri kalian masing-masing. Saya tidak akan memaksa ya. Yang penting tugasnya selesai gitu di otak saya. S sama dengan 3. Karena kemampuan otak kalian itu kan beda-beda. Ada yang pendek ingatannya. Makanya kalau saya tuh buat media itu langsung satu hari itu harus selesai. Biasanya punya target gitu. Kalau misalnya bottom ini tidak ada hubungannya dengan slider ini, tidak ada hubungannya dengan media lanjutannya besok, itu boleh di stop gitu. Misalnya slider ini kayak ini kan, kalian stop terus kerjainnya besok aja, tapi ini masih berkaitan dengan media ini kan, gitu. Kecuali ini kayak kalian bahas evaluasi sama materi kan. Nah hari pertama bahas materi, hari kedua bahas ini gitu, nggak masalah. Yang penting jangan sampai ada yang kececer gitu. Ini aja saya sambil ngejelasin tiba-tiba lupa. Nah, ini yang kelima, ini 5-nya belum saya bawa. Ini sih udah selesai, udah jadi ya. Tinggal sebenarnya ada teknik persekorannya, tapi untuk persekorannya saya nggak terlalu terlalu banyak, tapi ini aja udah cukup. Yang penting udah bisa ya. Nah ini udah selesai ya. Nah ini belum saya atur. Ini S sama dengan D. Udah selesai. S sama dengan D. Ini udah selesai. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah kalau misalnya nih 1 nih kita jawab misalnya 4, enter. 2 misalnya 4 juga. Oh iya. Oh sorry, pantesan nggak muncul ya tadi itu 3. Ininya ya yang nomor 2 ini masih sama kayak nomor 1 ya. Jadi kita harus hapus ini. Kita delete karena belum ambil yang J2-nya. Lupa. Jadi ini kita ambil J2. Ini kan ada kopi-kopi semua kan, mana yang kopi dari J2. Oke. Nah, ini tinggal di select. Terus ini diatur S sama dengan 2. Nah, ini kita atur dulu. Terus yang nomor 3 ini juga kita delete. Kita buat ulang. Ambil yang J3. Ini solder. S sama dengan D3. Kemudian yang keempat ini juga delete. Nah ini yang nomor 4 sama 5 nggak saya buat ya. Yang ini disamain aja biar contoh aja. Nah ini 1 udah kejawab ya. 1-nya udah kejawab, 2-nya belum kan. Jadi kalau kita jawab ini misalnya 3, nah udah kuning ya. Terus yang nomor 3, 4, udah ya. Terus nomor nah ini udah nih 1, 2, 3, 4 udah selesai. Nah bagaimana kalau misalnya kalian mau ganti jawaban? Kalau mau ganti jawaban misalnya kalian mau balik nomor 1 kan, ini nggak bakalan bisa berfungsi balik nomor 1. Gimana caranya biar kalian bisa balik nomor 1 untuk mengganti jawaban? Berarti di kuning ini kalian harus juga perintahkan juga sama dengan yang biru. Untuk nih yang kuning ini dibalikkan aja.
di scriptnya diisi juga. Jadi S sama dengan 1. Ini yang nomor 2, S sama dengan 2, S sama dengan 3. Jadi untuk kembali ke jawaban. Nah, jadi kalau misalnya kalian klik 1, akan kembali ke 1. Kalian misalnya, oh ada yang salah gitu. Jadi kalian mau balik nih. Jadi tinggal dihapus aja ke ganti 3 misalnya. Kalau misalnya ganti 5. Enter. Jadi akan tetap kuning. Tapi kalau misalnya kalian tulis 0, ya dia akan merah biru lagi gitu. Kalau kecuali kalau kalian klik lagi. Ini mana sih tadi? Nomor 1 merahnya mana ya? Hilang dia. Ini saya nomor 2 saya nolin dulu ya. Ini saya nolin dulu. Ini udah hilang. Jadi ini udah muncul kita merah yang apa? Merah yang satunya kok nggak ada ya? Aku belum sih. Kalau misalnya belum ya dibuat ulang aja tuh. Karena kalau nyarinya agak susah belum lama bacanya. Ini tinggal ganti. Pakai tinggal di atur. Nah ini slidernya di advance-nya nih balik lagi ke 0 ya. Biar dia itu nggak numpuk ini yang kuning. Di advance-nya ini S sama dengan 1. Ini taruh ke sini. Ini dia ada di bawah juga ya. Ini salah. Terus saya mau klik yang kuning yang saya tahu dulu ya. Kalau ini akan menggabung pasti dia di atasnya yang kuning. Kalau di atasnya yang kuning ya dia yang kuning naikin lagi gitu. Ini cara ngatur layarnya ya. Biar dia itu udah selesai. Tinggal di sini itu adalah resetnya ya. Reset ya udah. Kalau reset itu berarti S sama dengan 0. Dan ini semuanya J1-nya, J2-nya diubah lagi. J1 sama dengan 0, J2 sama dengan 0, J3 sama dengan 0, J4 sama dengan 0. Jadi reset yang di soal ini ya. Oke. Nah, dan pastikan ya untuk meresetnya itu, reset yang di sini kalian juga taruh di bagian menu di menu apa itu? Menu untuk di pembelajarannya itu di media dalam materinya. Karena apa? Kalau kalian klik misalnya medianya, dia akan reset juga yang ini gitu, sintak-sintaknya. Nah nanti di masa senggang nanti itu masa istirahat, kalau kalian mau ada yang ditanyakan, misalnya ada yang apa tuh sintaknya ada yang error itu, kalian datang aja ke kampus, ditanyakan ke saya langsung, ya. Saya biasanya ada pagi, tapi kalau nanya harus pagi ya. Kalau siang itu atau sore itu udah nggak ada saya di kampus. Jam 8 kalau kamu mau ada yang ditanyakan, chat aja saya besok. Kalau kalian misalnya ada yang apa itu error gitu ininya bottomnya, terus nggak ngerti gitu kan, langsung ditanyakan. Nah ini ya, jadi udah selesai ya. Untuk resetnya udah. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa reset, dia akan hilang semua, tidak akan muncul sama sekali. Dia akan balik ke posisi awal. Udah klik 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya nggak buat button untuk fungsinya. Udah. Nah atau gini aja deh biar kalian menggampangkan. Untuk kuisnya itu dipisah aja GeoGebra-nya, jangan dijadiin satu. Jadi untuk media jadi satu GeoGebra, kuis satu GeoGebra gitu. Tapi ya, kalau misalnya kuisnya pakai yang cara kemarin, jadi ada dua gitu. Jadi untuk kuisnya tok media pembelajaran tok. kalau misalnya kuisnya itu yang kayak kita awal kemarin buat itu boleh kan? Boleh kayak gitu, tapi kan nggak cukup nanti. Cukup nggak satu dalam tabel? Kamu apa materinya? Permutasi kombinasi. Masalahnya ada soal cerita, nggak bakalan cukup itu masalahnya. Udah saya bilang, memang permutasi kamu ke C12 gitu doang soalnya, nggak ada soal cerita. Enggak sih, maksudnya kayak saya lebih kecilin gitu tulisannya. Nggak, saya orang kayak gini, nggak kalau kecil banget nanti kalian teman lu jauh gitu misalnya yang lihat di mana.
terserah kamu putra, tapi saya yang akan menilai. Gitu. Contoh yang nanti dapat aljabar ya, pasangan yang 2 variabel, pasangan yang 3 variabel misalnya nih, itu kan soal ceritanya banyak. Nah, jadi kalian harus buatnya itu pakai begini. Gitu. Sekecil apapun kalau dia soal cerita kombinasi itu lumayan itu. Kecil banget terus mau pakai, kecuali mau pakai smell nih, mau pakai ukuran teks yang paling kecil. Nih yang paling very smell nih. Mau pakai baru dia bisa. Tapi kecil banget masalahnya. Tuh, kecil segini, masa soalnya bakalan segini? Kecil banget. Satu waktu. Enggak sih, maksudnya kan ini kan evaluasi kan. Nah, kamu kan sadar nomor 1 sampai 5 atau 1, 2, 2, 3, 4. Oke, udah. Itu untuk bagian ininya ya. Nah, sekarang akan saya jelaskan untuk bagian di media pembelajarannya, di materinya ya. Untuk di materinya, saya buka yang ini aja yang baru. Ya. Jadi kalau misalnya kalian itu kekurangan keempat, untuk kan biasanya yang aljabar itu lumayan banyak ya. Jadi kalian tuh bisa mengakalinya dengan misalnya kalian butuh satu slider aja. Anggap aja slidernya A, di sini kita pakai 0, di sini pakai 1 aja yang levelnya. Nah, seperti ini. Terus kemudian ada bottom, nih ya. Untuk bottom ini, nah ini bottomnya di captionnya itu dibiarin aja. Di sini sintaknya adalah A sama dengan A plus 1 ya. Nanti saya akan jelaskan apa fungsi sintak yang ini. Kemudian bottom lagi 1 dibiarin aja, A sama dengan A minus 1. Nah, untuk bottom yang pertama kita ganti di bagian stylenya. Sini ada namanya image ya. Jadi kalian pakai yang next, yang ini kita pakai yang previous. Jadi artinya untuk maju dan mundur. Nah, jadi sintaks ini berfungsi untuk memajukan slider ya. Nah, jadi kalau kita klik ini, slidernya akan maju 1 step. Klik lagi 3 step. Nah, mau kalian, walaupun kita pakai maksimum tadi 5 kan. Nah, tapi kalau kalian klik terus dia akan tetap maju. Nih. Nah, ini kita mundurin lagi. Nah, apa tujuannya ini? Tujuannya adalah misalnya nih, kalian mau membahas tentang saya misalnya mau buat ini aja ya, mau buat persegi panjang. Nah, misalnya ini ukurannya itu adalah 18 cm. Ini misalnya 12 cm. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian di sini kalau itu adalah pembahasan nih, kita misalnya nyari luas. Nah, misalnya teks. Di sini di atasnya ada pembahasan titik 2. Nah, terus di bawahnya ini teksnya kita pakai yang gede aja. Kalau terlalu biar tulisannya itu bisa lebih besar gitu, di bold gitu misalnya. Nah, kemudian teks berikutnya ini disamain aja. Nah, di sini pembahasan saya luas. Nah, luas itu sama dengan P dikali L. Nah, ini kalinya di simbol. Kemudian di sini pakai ini aja, formula latex. Kemudian taruh di bawahnya lagi. Itu kita langsung sama dengan berarti berapa? 18 cm dikali 12 cm. 12 cm. cm. Nah, ini karena dia agak jauh, kayak pakai spasi ya, biar agak jauhan nih. Nah, ini udah jadi. Kemudian kita langsung taruh di bawahnya. Di bawahnya itu tinggal jawabannya. Berapa? 18 kali 12. 219. Berapa? 216. 200. Nah, tujuannya apa? Ini biar dia tidak maksudnya ya. Jika kalian seorang guru nanti, tolong jangan ada yang ngobrol ya. Nih,
jika kalian jadi seorang guru nanti misalnya diklik nih pembahasannya itu, ya. Jadi pembahasannya ini tidak muncul langsung sekalian. Maksudnya dia akan muncul satu per satu. Jadi ini kalian atur nanti di sini A di skripnya ya. Jadi kalau dia munculnya bergiliran, ya, itu kalian pakai Itu dari A sama dengan, nggak beda kalau bergiliran. Kalau maksudnya bergiliran itu artinya satu hilang satu muncul, tapi akan tetap muncul yang sebelumnya baru dia lebih besar, ya. Di sini itu kalian atur aja pakai A sama dengan 1. Nah ini kalau dia muncul bergiliran ya, A sama dengan 2. Sini A sama dengan 3. Nah, jadi kalau misalnya diklik nih, tuh kayak gitu. Jadi kan nggak jelek kan, karena dia merupakan satu kesatuan. Nah kecuali kalau memang kalian tuh butuh apa tuh nggak cukup nih ruangannya. Kalau dia cukup digituin, kalau nggak cukup baru kita pakai bergilir. Nah, jadi kayak gini. Nah misalnya ini di ke kanan, kita di sini atur aja pakai lebih besar sama dengan, lebih besar dari 0 aja pakai ya, biar nggak banyak sintaknya. Terus di lain lagi, di sini pakai lebih besar dari 1. Naik lagi, ini lebih besar dari 2. Nah, selesai. Nah, ini nanti ini muncul ini. Kayak gitu. Jadi pembahasannya ini di contoh soal ya. Nah, walaupun kalian mau buat di materinya juga boleh. Di materinya tuh misalnya menjelaskan tentang apa, dimunculin satu-satu boleh. Mau dipergitu juga boleh. Misalnya nih, kayak mau bahas tentang mau data kan persegi kan. Jadi pengertian persegi bla bla bla. Nanti next muncul yang persifat panjang. Berarti itu munculnya dalam bergilir. Beda bergilir dengan satu persatu ya. Satu persatu itu artinya dia muncul. Jadi yang muncul sebelumnya masih kita gunakan. Kalau yang sebelumnya tidak digunakan ya nggak apa-apa, nggak usah dimunculin lagi. Ya. Contoh kayak misalnya tentang ciri-ciri gitu, boleh bergilir. Itu boleh dimunculin satu-satu, boleh dimunculin satu hilang satu muncul. Gitu. Boleh kayak gitu. Karena itu adalah itu buat media gimana caranya itu kalian jadi guru gitu loh. Ya, kalian jadi guru. Terus kalian tuh menjelaskan materi itu ke siswanya gimana enaknya gitu. Kalau kalian nyantumin nih misalnya langsung dalam media nih ya, di dalam media nggak ada apa-apa, langsung kubus, cetak langsung kubusnya itu pengertian kubus apa, langsung kelihatan tanpa ada pun animasi. Buat apa kalian ngejelasin kayak GeoGebra? Pakai Word aja kalian jelasin bisa. Gitu. Jadi ya gini ya. Kalian mempelajari sebuah media, itu kalian tuh mempelajari kelebihannya media itu dari media yang lain. Gitu. Kalau kalian cuma menampilkan teks di GeoGebra, sih kalian ngapain kok belajar matematikan 1 semester buat GeoGebra, ya udah harus pakai Word aja langsung gitu. Gitu. PowerPoint juga bisa. Buat apa gitu? PowerPoint malah bisa kok yang dibuat pakai Next itu bisa dia. Tapi dia nggak bisa pakai yang ini. Gitu. Buat grafik dia nggak bisa karena dia mau buat grafik harus copy di Google, dia input gambar. Kalau ini GeoGebra bisa buat kubus bisa langsung, buat ini bisa langsung gitu, tanpa harus kalian mengambil punya orang di Google. Makanya kalau kalian ngambil gambar di Google, terus kalau skripsi nih misalnya kalian tuh buat proposal, kalian materi kubus nih, terus kubusnya kalian ambil di Google, pasti kalau di tab plagiatnya itu pasti kena itu berapa persen. Tapi kalau kalian buat sendiri itu ya kemungkinan plagiatnya kecil lah gitu. Buat sendiri di GeoGebra terus dipotong, di masing-masing kan kalau caranya copy di bawa ke Word kan, kalian tinggal screenshot terus tinggal diperkecil aja, ambil beberapa yang dibutuhin. Gitu. Nah itu untuk stepnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sampai jam 9:30 kita kuliah ini. Saya tidak ada urusan.